Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari Communication Protocol pada mata kuliah Komunikasi Data. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nura Kolbi dengan NIM 18290420006 dari PT IKA Angkatan 2018. Langsung saja, adapun materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu the OSI model. Nah, model OSI ini merupakan model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data atau informasi network dikomunikasikan dalam sebuah aplikasi komputer ke komputer lainnya melalui sebuah media transmisi. Nah, OSI ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan bagaimana kerangka logika terstruktur mengenai bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan oleh industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Kata open ini dari Open System Interconnection ini menyatakan sebuah model yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware selama software yang dikomunikasikan itu sesuai dengan standar. Nah, hal inilah yang menimbulkan yang namanya modularity. Modularity ini mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus-menerus. Nah, pertukaran inilah yang berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari OSI layer ini. Kita ambil contoh, misalnya kita akan mengirimkan sebuah pesan email kepada adik kita. Nah, ketika kita telah mengetikkan apa yang kita ingin sampaikan, maka kita akan menekan tombol kirim. Nah, ketika kita menekan tombol kirim ini, maka aplikasi pengelola pesan tersebut akan memanggil yang namanya application layer. Nah, di sini application layer dipanggil untuk memilih protokol untuk menyampaikan data. Kemudian langkah kedua, presentation layer terlebih dahulu menempatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Nah, kiriman ini diproses oleh transportation layer, kemudian transportation layer ini mengirimnya dalam bentuk segmen, kemudian dipecah-pecah lagi ke dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Selanjutnya, network layer ini akan menyampaikan bahwa adanya potongan-potongan data ke data link layer. Kemudian di data link layer ini data tersebut masih akan dipecah-pecah lagi agar dapat dikirimkan melalui perangkat keras atau pada physical layer. Kemudian physical layer ini akan mengkonversi data ke dalam bentuk bit stream lalu diteruskan melalui media fisik seperti misalnya modem, kabel, fiber optik atau perangkat konektivitas lainnya. Nah, perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email adik Anda. Nah, email tersebut kemudian masih harus melewati 7 layer dari Open System Interconnection. Nah, sebelum adik Anda dapat membacanya seperti biasa, namun kali ini prosesnya itu terbalik. Pertama, dari physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang dapat disalurkan oleh data link. Kemudian, data link ini akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Kemudian, network layer akan memprosesnya ke dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer. Kemudian akan menghubungkan data secara utuh. Nah, langkah terakhir itu data utuh tersebut masih mentah tapi akan mengalir melalui yang namanya session layer di jaringan komputer adik kita. Nah, session layer ini akan meneruskan ke presentation layer yang juga membersihkan
membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, presentation layer ini akan menyampaikan ke application layer, kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh adik kita. Nah, adik kita ini akan mampu setelah semua proses ini, maka adik Anda dapat menerima surel sesuai dengan bentuk yang kita kirimkan. Jadi seperti itu cara kerja dari Open System Interconnection Layer. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu layer in the OC model. Jadi ada 7 layer yang dimiliki oleh Open System Interconnection. Yang pertama yaitu physical layer. Nah, physical layer ini sesuai dengan namanya berarti lapisan yang berhubungan tentang fisik. Nah, physical layer ini berhubungan erat dengan yang namanya fungsi persinyalan. Dan merupakan layer yang paling dekat atau hardware perangkat keras jaringan yang secara fisik. Fungsi dari physical layer ini yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi, melakukan proses pengkabelan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu data link layer. Nah, data link layer ini adalah lapisan kedua pada OC model, di mana merupakan salah satu layer penting karena memiliki fungsi yaitu mengkoreksi kesalahan. Kemudian menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Dia juga itu menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Di sini dalam data link layer ini terdapat 2 lapisan, di mana ada yang namanya logical link control atau LLC dan media access control MAC. Selanjutnya yang ketiga yaitu network layer. Nah, network layer ini fungsi utamanya yaitu network layer untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat berhubungan dalam satu jaringan. Nah, selain itu fungsi lainnya yaitu membuat header pada paket-paket data, kemudian melakukan proses routing. Selanjutnya, lapisan yang keempat yaitu transport layer, di mana sesuai dengan namanya transport layer, pasti dia akan melakukan fungsi sebagai pengantar. Nah, fungsi utama transport layer yaitu memecahkan data ke dalam paket-paket data, kemudian mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Kemudian dia juga itu berfungsi untuk penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Kemudian dia juga melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu session layer. Session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dia juga dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti misalnya menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam yaitu presentation layer, di mana layer kedua pada saat data mulai ditransfer atau bertindak sebagai layer keenam ketika komputer menerima data yang disebut dengan presentation layer. Fungsi utamanya yaitu untuk mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju ke sebuah application atau aplikasi. Nah, apabila proses awal lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data dan ditransmisikan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, protokol pada layer presentation ini, ada beberapa protokol pada lapisan ini. Yang pertama yaitu redirector software, yang kedua virtual network computing, dan yang ketiga yaitu remote desktop protocol. Selanjutnya, layer yang ketiga yaitu application layer, di mana application layer ini merupakan lapisan pertama pada saat data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu klien akan menerima data tersebut. Nah,
Itulah 7 layer dari DOZ model. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai TCP atau IP Protocol Suite. Nah, sebenarnya apa sih itu TCP atau IP? Nah, TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP itu merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang merupakan sekelompok protokol yang mengatur transmisi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet, dan yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol TCP atau IP ini selalu berevolusi seiring dalam waktu. Nah, mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap jaringan, nah setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol ini diasosiasikan dengan protokol-protokol. Nah, protokol utama pada TCP atau TCP/IP adalah yang pertama, yaitu protokol lapisan aplikasi, di mana bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan. Nah, TCP/IP protokol ini mencakup DHCP, DNS, HTTP, FTP, dan lain sebagainya. Lapisan protokol yang kedua yaitu protokol lapisan antar host, di mana protokol ini berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented, atau broadcast yang bersifat connection. Selanjutnya yang ketiga yaitu protokol lapisan internetwork, di mana bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing, dan dia juga ini mengekapsulasikan paket-paket data jaringan untuk paket-paket IP. Yang terakhir yaitu protokol lapisan antaramuka, di mana protokol ini bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai addressing. Sebenarnya apa sih itu IP address? Jadi IP address itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yang merupakan label numerik yang ditetapkan oleh setiap perangkat yang berhubungan ke jaringan komputer menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Nah, IP address ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yang berfungsi sebagai host atau alamat identifikasi host atau interface pada jaringan. Nah, fungsi ini diilustrasikan seperti nama orang, sebagai suatu metode untuk mengenali siapa sih orang tersebut. Nah, dalam jaringan komputer berlaku juga dengan hal yang sama, makanya ada yang namanya host jaringan. Selanjutnya yang kedua, dia juga berfungsi sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsi ini diilustrasikan seperti misalnya alamat rumah kita yang menunjukkan lokasi tempat kita berada. Nah, untuk memudahkan pengiriman paket data, maka IP address ini memuat informasi keberadaan kita. Nah, di mana ada rute yang harus dilalui agar data yang ingin disampaikan ke komputer lainnya dapat sampai sesuai dengan tujuannya. Nah, adapun IP ini memiliki kelas-kelas atau pembagian kelas. Yang pertama yaitu kelas A. Nah, kelas A ini hanya terdapat 128 network IP address dalam jangkauan jaringan 0 sampai 127. Jadi kelas A ini jangkauannya yang paling kecil. Kemudian masuk ke kelas B, di mana terdapat 16.384 network IP address dengan jangkauan 128 sampai 191. Yang ketiga kelas C, di mana terdapat 2 juta network IP address dengan jangkauan 192 sampai 223. Yang selanjutnya kelas D. Kelas D ini digunakan untuk multitasking yang pemakaian aplikasi secara bersamaan oleh sejumlah komputer dengan jangkauan 224 sampai 239. Yang terakhir yaitu kelas E, di mana kelas E ini merupakan kelas IP address yang digunakan untuk eksperimen dengan jangkauan 240 sampai 255. Nah,
Itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.